Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan seri berkenaan dengan sukses belajar di SMA ya. Kali ini ada pertanyaan mungkin dari kita semuanya. Kalau kita misalkan tidak diterima di PPDB SMA negeri ya, ataupun mungkin juga SMK negeri, bagaimana kita bisa memilih sekolah yang paling tidak itu yang terbaik sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tips ya memilih SMA swasta sebagai alternatif ketika mungkin bisa jadi tidak diterima di PPDB SMA negeri, ataupun memang kita sudah berkeinginan untuk memilih SMA swasta ya. Oke, beberapa hal yang mesti menjadi pertimbangan kita ketika kita ingin memilih sekolah ya, sebenarnya swasta ataupun negeri ya. Itu yang pertama adalah jenis sekolah ya. Nah, apa yang dimaksud dengan jenis sekolah ini? Biasanya memang ada beberapa sekolah itu yang mungkin dia mengarah ke agama tertentu ya, punya fokus salah satunya adalah pendidikan yang mengarah ke sana ya. Atau bisa jadi sekolah yang mungkin dia fokus ke skill keterampilan tertentu, misalkan berkenaan dengan entrepreneur ya, atau berkenaan dengan bagaimana mungkin siswa-siswinya nanti punya skill keterampilan berkomunikasi yang baik ya, atau kekhasan-kekhasan tertentu yang muncul dari sekolah itu, sehingga nanti ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan kita untuk memilih sekolah tersebut. Yang kedua tentu adalah track record ya dari sekolah tersebut ya, dari SMA tersebut. Ini perlu kiranya kalian harus mencari sebanyak mungkin ya informasi berkenaan dengan track record dari sekolah yang mau kalian pilih ya. Nah, kalau di SMA itu yang paling mudah. Kalau SMA biasanya bagaimana lulusan dari SMA dari sekolah yang mau kalian pilih ya. Kalau ukurannya misalkan diterima di perguruan tinggi negeri atau di PTN terbaik, maka kalian bisa lacak seberapakah lulusan-lulusan dari SMA ini bisa diterima di perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang terbaik ya. Atau bisa juga seberapa kiprah dari sekolah ini dalam melahirkan prestasi-prestasi ya. Baik itu prestasi berkenaan dengan proses pengelolaan sekolah, prestasi berkenaan dengan siswa-siswinya ya, prestasi berkenaan dengan karya-karya gurunya dan seterusnya. Dan ini sangat mudah untuk bisa dilacak ya, dari pada kondisi sekarang IT sudah berkembang, maka kita bisa melacak track record dari SMA yang mau kita pilih ya. Jadi jangan asal memilih SMA ya. Kemudian yang ketiga yang bisa menjadi pertimbangan adalah kita bisa lihat pendidik dan tenaga kependidikannya, karena ini nanti yang akan melayani kita selama proses pembelajaran ya. Jadi guru dan staf karyawan ya. Tentu indikator dari guru itu ya paling tidak pastikan bahwa sekolah tersebut gurunya itu sesuai dengan standar ya. Standar itu artinya apa? Standar untuk menjadi guru itu ya minimal lulusannya adalah S1 atau D4 ya. Kemudian mengajar sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau misalkan mau ngajar guru matematika, mengajar matematika ya harus gurunya ini backgroundnya matematika dan seterusnya. Dan tentu juga kalian bisa amati track record dari para gurunya ya, seberapa gurunya itu punya prestasi-prestasi ya. Dan ini sangat mudah untuk bisa dilacak. Bisa dilacak dari mana? Nah, mungkin dari jejak digital di sekolah tersebut, dari mungkin saudara-saudara yang mungkin pernah sekolah di situ, teman, tetangga yang kemudian bisa memberi informasi yang cukup.
Sehingga ini menjadi juga salah satu pertimbangan kalian memilih SMA tersebut ya. Yang keempat tentunya adalah lingkungan sekolah ya. Karena mau tidak mau kalau model sekolah sekarang ini kita masuk jam 7 misalkan sampai jam 3 atau jam 4, artinya sebenarnya sebagian besar waktu kita itu di sekolah. Bayangkan kalau lingkungan sekolah yang tidak mendukung ya, mungkin kaitan dengan ruang kelas ya, ventilasi, kebersihan, kemudian keasrian, yang menyebabkan sebenarnya pilihan kita lingkungan sekolah itu kita kerasan apa tidak di sekolah tersebut. Karena kalau kita misalkan kerasan, nyaman, tentu akan berpengaruh pada proses belajar kita. Belajar kita mungkin jadi mudah kalau lingkungan sekolah itu aman, nyaman, asri, dan seterusnya. Sehingga ini harus menjadi salah satu alternatif pilihan ya, untuk bisa memastikan sekolah itu kalian pilih. Jadi lingkungan sekolahnya betul-betul mendukung ya. Berikutnya yang kelima adalah kurikulum ya. Nah, tentu kurikulum ini sesuai dengan sebenarnya nanti ke depan itu kalian mau kemana ya. Kalau standar menggunakan kurikulum nasional ya berarti kurikulum yang digunakan pada kondisi sekarang mungkin kurikulum 13 ya. Ada juga sekolah yang memberi tawaran yang lain, yaitu kurikulum kekhasan yang itu dari sekolah masing-masing ya. Misalkan kalau berbasis agama ada kurikulum tambahan berkenaan dengan keagamaan ya. Atau yang berorientasi ke pendidikan di internasional. Misalkan ada kurikulum Cambridge ya, IB dan seterusnya. Itu bisa jadi menjadi pertimbangan kalian memilih sekolah tersebut ya. Berikutnya yang keenam tentunya adalah fasilitas ya. Jadi fasilitas ini meskipun bisa jadi bukan hal utama yang menjadikan kalian sukses, tapi paling tidak ini bisa menjadikan utuh ya proses kalian dalam belajar ya. Tentu kalau misalkan standar di sekolah itu sarana prasarana mesti harus ada sarana olahraga ya, tentu pastikan bahwa sekolah tersebut punya sarana olahraga yang cukup ya, ruang terbuka yang cukup. Tentu kalau misalkan di SMA, di IPA itu perlu laboratorium fisika, kimia, biologi, ya tentu pastikan di sekolah tersebut fasilitas itu ada. Karena kalau tidak ada tentu tidak akan mendukung dari proses belajar mengajar yang ada. Kemudian sarana ibadah apakah ada ya, tentu harus dipastikan ya. Karena ini yang tentu akan mensupport kita selama kita belajar. Berikutnya yang ketujuh adalah pergaulan ya. Pergaulan di sekolah tersebut ya, antara putra dan putri, atau seberapa etikanya antar siswa dengan guru ya, atau guru dengan guru juga perlu bisa diperhatikan ya. Apakah itu sesuai dengan yang kalian harapkan ya? Karena saya yakin nanti ketika kita di lingkungan tertentu, maka yang lebih banyak adalah kita akan ikut di lingkungan tersebut. Jarang yang kemudian lingkungan ikut kita ya, karena mungkin kita akan mengikuti populasi yang lebih besar. Sehingga kalau pergaulan karena di SMA ya, pergaulan remaja di situ cukup longgar, nah tentu ini apakah akan menjadi norma kalian ya, tentu ini sesuatu yang tidak tepat ya. Jadi pastikan sekolah ini betul-betul concern terhadap pergaulan siswanya ya, betul-betul guru-gurunya peduli terhadap pergaulan siswa, perkembangan anak didiknya. Ini menjadi pilihan kalian. Tentu ini juga bisa dilihat track recordnya itu sekarang cukup mudah ya. Berita-berita yang muncul dari sekolah tersebut ya, berita positif, berita negatif itu bisa dilacak ya secara digital. Selanjutnya adalah keamanan ya. Nah, tentu situasi sekarang mungkin di perkotaan ya, sekolah-sekolah yang ada di perkotaan itu, apalagi kita mungkin kadang-kadang ke sekolah ada sesuatu yang mungkin perlu kita amankan. Kalau lingkungan sekolah itu tidak aman, tentu kita juga akan merasa was-was ya dalam sekolah. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan ya. Security-nya seperti apa? Jadi keamanannya tidak hanya di sekolah ya, di kelas ya,
kemudian bagaimana penataan lingkungan di kelasnya, itu sangat mempengaruhi ya. Apakah ada CCTV yang memantau, yang memastikan keamanan juga, fasilitas keamanan sistem yang dibangun itu juga menjadi salah satu pertimbangan ya. Berikutnya tentu adalah biaya ya. Ya memang ini tidak bisa dipungkiri ya. Biaya ini menjadi sesuatu hal yang mungkin jadi bahan pertimbangan kita ya. Tapi yang jelas karena pemerintah pada saat sekarang ini mensupport sekolah dengan dana BOS, Popda dan seterusnya, tentu banyak sekolah-sekolah yang mungkin menawarkan bagi kalian yang mungkin secara pembiayaan itu kurang, itu bisa dibantu pendanaannya ya. Bisa jadi lewat beasiswa ataupun mungkin dengan cara-cara yang lain ya, bina lingkungan dan seterusnya. Tapi tentu faktor biaya ini juga menjadi salah satu opsi ya, tip kita memilih ya, karena disesuaikan dengan kondisi finansial yang ada di kita ya. Karena memang ada sekolah-sekolah yang mungkin biayanya high cost ya, biayanya tinggi ya, mungkin ya karena memang kualitas fasilitasnya sangat mendukung. Tentu ini menjadi bahan pertimbangan ya. Dan yang terakhir ini berkenaan dengan jarak ya, jarak dari rumah atau tempat tinggal kalian ke sekolah ya. Tentu ini juga tergantung lingkungan ya. Apakah posisi sekolah ini di lingkungan perkotaan kah, atau di lingkungan pedesaan, atau di lingkungan yang mungkin mudah dijangkau dan seterusnya. Jadi jarak di sini artinya seberapa mudah sekolah itu diakses ya. Bisa jadi jaraknya jauh tapi mudah diakses karena dekat dengan tol dan seterusnya. Bisa jadi jaraknya relatif sebenarnya dekat tapi pada pusat keramaian yang untuk menjangkaunya sulit ya. Nah ini juga menjadi perlu pertimbangan. Oke, mudah-mudahan ini item-item ini bisa 10 item ini bisa membantu kalian untuk bisa memilih SMA swasta ataupun sebenarnya SMA negeri ya, yang tentunya bisa membantu ya. Yang pertama jenis sekolah, track record, pendidik dan tenaga kependidikan yang mau melayani, lingkungan sekolah, kurikulum, fasilitas, pergaulan siswanya, keamanan, biaya dan jarak. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.